Tapi anehnya, dia bilang ada di sekitar situ. Nyatanya nggak ada orang sama sekali, dan tepatnya itu di kuburan. Halo, welcome back to my channel. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan di channel ini, aku nggak cuma nyeritain kepada kalian hal-hal yang mind blowing, tapi juga pasti terkait dua dunia, dunia kita dan dunia mereka. Pastinya merinding banget sih. So, jangan lama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini itu dari ojol. Namanya tuh Yayan. Dia tuh ngojol tuh pada tahun 2022 waktu itu. Dan banyak kejadian yang Yayan ini alami. Seperti dikejar anjing, orderan fiktif, terus pernah ngerasain sesuatu yang duduk di belakang walaupun itu tuh bener-bener gak ada penumpang sama sekali. Dan by the way guys, Yayan ini itu ngojek menggunakan sepeda motor. Kayak driver Shopee dan lain sebagainya gitu, ngantar makanan dan juga orderan antar jemput gitu. Dan suatu ketika sampailah Yayan itu mikir mau resign aja dari ojol kan, karena hal ini. Malam itu, tepatnya pukul 11.40, Yayan ini tuh nerima kayak orderan makanan gitu. Dan dia cek lah lokasinya kan, ternyata itu berada di gang sempit dan ujung banget. Dia ambillah makanan terus langsung menuju ke tempat itu. Dan pas di mana Yayan itu berada di gang tersebut yang Yayan pikir itu benar-benar angker tuh. Ngelewatin lah, nyusurin, dan agak merinding waktu itu. Dan di mana pasti kan sepi kan, kalau sepi udah biasalah. Tapi di situ hawanya tuh memang beda. Kanan dan kirinya jalan tersebut itu ada kayak pohon besar gitu. Sepi, jalannya kecil, sampailah Ayan mikir, Allah cuma beberapa menit aja kan, nanti juga sampai. Karena tepat dari gang itu tuh, lurus mentok, nah itu tempatnya. Ya walaupun Ayan itu belum pernah ke sana, tapi Ayan tuh tahu itu tempatnya. Sampai di mana titik lokasi itu, si Ayan tuh bertanya-tanya, kok lokasi atau titik lokasinya tuh berada di sini, depan pemakaman guys. Kan sontak kan bingung kan si Ayan kan, kok bisa? Tapi Ayan coba berpikir positif aja, mungkin penjaga makam itu pesan makanan gitu. Ayan cobalah telepon nomor pelanggan itu kan, dan pas mau ditelepon itu nggak aktif. Ternyata nomor itu nggak aktif. Terus dia bingung kan, dan tiba-tiba ada pesan masuk dari HP-nya. Dan isi pesan itu nyuruh Yayan untuk ngasih makanan itu ke pohon beringin yang lumayan besar di dalam makam. Terus Yayan bales lah, emang nggak apa-apa. Terus dibalas lagi, nggak apa-apa, masuk aja. Udah Yayan, walaupun itu merinding dan deg-degan, tapi nggak apa-apa, ayo kita masuk aja. Masuklah si Yayan ke makam itu dan cari pohon beringin kan. Dan dicari, nemu nih yang lumayan besar. Tapi dari kejauhan sedikit nih, Yayan tuh ngelihat ada seorang wanita di bawah pohon beringin itu dengan rambutnya yang panjang, terus bajunya itu putih, tapi di tangan kanannya wanita itu, les di bajunya itu kayak ada gumpalan tanah gitu. Aku langsung bilang, Mbak, pesanannya, langsung taruh kan, ditaruh, terus saat itu langsung lari Yayan untuk ninggalin pohon itu. Dan belum sempet kayak sampai di motornya, Yayan tuh ngide pengen lihat ke belakang, dan ternyata gak ada sama sekali. Bahkan makanan yang Yayan taruh itu bener-bener hilang. Langsung gak urus, langsung pergi dan ambil motor, gas, tancap gas Yayan, langsung pulang, gak mau nerima orderan lagi, langsung off Yayan hari itu. Dan keesokan paginya Yayan tuh kembalilah bekerja kan, pukul 1 dini hari gitu. Dan dia itu dapat orderan di sekitar terminal buat antar jemput.
Dan pas di terminal, dia kan nunggu kan penumpangnya itu. Yayan tuh ngelihat kayak ada cewek umur 20-an gitu. Cuman berdiri mematung pakai jaket atau jaket hitam gitu, rambutnya panjang dan nunduk diri. Dan tanpa kayak bilang atau nyapa si Yayan, sosok itu tuh langsung bonceng sama Yayan. Jadi Yayan kan mikir itu penumpang dia kan. Udahlah tancap guys. Dan pas di perjalanan nih, nggak ngomong sama sekali. Jadi Yayan cobalah buka omongan kan. Dan pas diajak ngobrol nih, Mbak, Mbak orang mana? Orang sana. Kayak cetus gitu loh. Berkali-kali si Yayan itu ngajak ngobrol kayak cetus dan agak kasar gitu. Tapi halus guys. Jadi, mikir, Allah mungkin banyak masalah sih mbaknya jadi diem aja gini. Terus aku pas mau belokan nih, aku kan lihat spion. Ini ngeliat spion. Dan pantulan dari belakangnya si Ayan itu. Nggak ada apa-apa. Bener-bener kosong. Tapi di sisi lain, badannya Ayan itu kan pasti bisa ngerasain kan kalau ada orang di belakang dia atau enggak. Dan dia bener-bener ngerasa kalau memang ada sesuatu di belakang dia, tapi di spion itu enggak nampak sama sekali gitu. Dan lebih mastiin lagi perasaan si Yayan bener atau kaca itu yang bener. Yayan itu ngerasain hembusan nafas dari pelanggan yang duduk di belakangnya dia. Otomatis langsung berdinding saat itu, langsung keringat dingin, langsung buru-buruan gak mau ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Lalu sampailah di titik, ternyata tuh orang tuh bener-bener hilang. Gak ada orang sama sekali. Aku turunlah dari motor, dan bener-bener kosong, gak ada orang sama sekali. Dan aku coba cek orderan lagi kan. Dan pas aku cek, orderannya tuh malah hilang. Kayak seolah itu gak pernah ada orderan sama sekali yang masuk. Dan ada beberapa kejadian kecil yang aneh. Tapi, awal muasal kejadian ini tuh berasal dari pemakaman itu kan. Dia yang cuma mikir, apa aku diikutin atau gimana nih? Suatu malam, Yayan itu dapat orderan lagi di mana titik tujuannya itu pemakaman yang pertama itu. Di mana suatu malam Yayan itu dapat orderan lagi di mana titik tujuannya itu berada di pemakaman yang pertama guys. Terus aku pengen banget nolak kan. Dan entah kenapa aku tuh malah nerima orderan itu. Langsung aku gak punya pilihan lain, aku langsung kesana kan. Dan di titik penjemputan aku lihat sosok itu lagi. Gaunnya putih, rambut panjang, nunduk. Dan yang paling aku ingat, kalau aku yakin itu sosok yang pertama atau yang berada di pohon beringin itu. Dimana tangan kanannya itu ada gumpalan lumpur. Otomatis aku cuma bisa, udahlah. Dia langsung bawa guys. Kalau gue sih kabur ya. Bisa-bisanya berani banget sih. Udah dianterin sampai lah ke pemakaman. Cewek itu tuh bilang lirih dan pelan gitu, makasih tumpangannya. Sirian langsung putar motornya, langsung tancap gas. Dan pas menjauh nih, Sirian tuh denger suara perempuan itu berubah menjadi tangisan kayak gitu. Dan aku kan gak mau nanggung semuanya di pikiran aku kan. Aku langsung cerita sama bapaknya. Si Yayan cerita sama bapaknya. Dan bapaknya si Yayan itu ngusulin untuk, ya udah besok gimana kalau besok panggil Ustadz untuk tanya-tanya gitu. Terus beneran dipanggilin Ustadz sama bapaknya si Yayan sampai ke rumah dan ngobrol lah mereka di rumah kan. Yayan ceritain dari awal sampai akhir. Dan Pak Ustadz itu bilang, arwah itu meninggal di dekat pemakaman. Dimana Pak Ustadz kan pernah lewat di pemakaman itu kan. Jadi punyalah pengalaman sedikit Pak Ustadz ini tentang sosok itu.
Dan dia cuman bilang lagi sama aku, mungkin sosok itu tuh bener-bener butuh didoain dan caper lah, makanya caper sama kamu. Coba kamu kirim doa ke sosok itu, mungkin dia udah nggak gangguin kamu lagi. Dan coba didoain sejak malam itu sampai seterusnya, dan bener aja gak ada gangguan lagi yang datang. Tapi di dalam mimpinya si Yayan ini tuh ngelihat kayak cewek cantik gitu, itu tiba-tiba nyapa si Yayan dan bilang makasih. Dan setelah mimpi itu gak ada gangguan sama sekali. Jadi ini cerita dari si Yayan ojek online ini guys. Gimana menurut kalian? Ngeri banget gak sih? Kalau aku kayak gak sengaja ngeklik itu, langsung cabut, gak mau aku ambil lagi walaupun udah aku klik. Atau memang gak boleh kayak gitu. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya dan tambah subscribe di bawah biar aku semangat upload video menarik lainnya. Thank you for watching. Bye bye.